lentera sebagai lentera pelengkap yang nanti akan kamu kembalikan kepada lentera-lentera lainnya. Dan ini kakak ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah seorang anak, menggambarkan secara filosofis, menggambarkan sebagai seorang anak yang kamu temukan lalu kamu kembalikan kepada orang tuanya. Ketika kita punya salah dan kita sadar akan kesalahan kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, guys, bukan milik manusia. Jadi bagaimanapun manusia tetap harus belajar terus sampai mendekati sempurna, ya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan sehat terus pastinya. Di konten kali ini kita akan mereaction video klip yang gue garap dan Lesti sebagai model video klipnya. Kan kamu sebagai model video klipnya, ya kan? Modelnya nggak kamu? Iya. Ya kalau nggak ada model video klipnya, nggak ada videonya dong, hanya audionya doang. Kan kamu nyanyi udah, iya doang. Model video klipnya di juga. Iya, sama kakak adalah satu hari syuting. Gimana, capek ya maksudnya? Tapi? Enggak Nggak capek bener ya? Oke, kita kan reaction bareng-bareng ya. Kakak pengen juga minta kejujuran dari kamu. Hasil penilaian kamu itu seperti apa terkait video ini? Apa? Jelek. Masa cepet banget jelek? Ntar dulu dong, kita beda nih adegan per adegannya. Oke, kita mulai sayang ya. Ini establishnya rumputan nih, karena menggambarkan suasana padang rumput. Dan langsung ada judulnya. Dan kenapa ini di awal kamu yang muncul, kemunculan adegan lip sync kamu? Karena kita ingin menonjolkan nih, ini penyanyinya nih, gitu. Nih, ini bukan Lesti Bilar punya kembaran, bukan. Ini imajinasi kamu terhadap apa yang terjadi dengan hidup kamu di masa depan. Dan awalnya sih memang kakak pengen ngebangun moodnya manis dulu, manis terus romance gitu. Wah sih. Enggak, ini nggak kelihatan kayak bohongan. Apa? Perut kamu ya? Oh. Enggak sih, enggak. Ini di adegan ini yang pertama kali tertangkap sama pikiran kakak di lirik ini. Adegan kita lagi sholat, habis berterima kasih kamu menatap bayi, seolah-olah berinteraksi dengan bayinya. Kalau ini? Yang barusan, itu kan Tuhan menitipkan kepada kita berupa rezeki. Rezeki itu berbentuk anak dan berbentuk produk. Pakai nanya lagi. Nah ini masih imajinasi dari kamu membayangkan kehidupan kamu nanti ketika punya anak. Ini bagus nih, perubahan aksi kamu bagus banget ini. Perubahan aksi kamu bagus banget, dimana kamu saat itu udah menyadari bahwa gue hanya berhayal. Dan kamu memaklumi hayalan kamu. Gitu. Balik lagi ke lip sync. Ini kakak suka nih banget. Tone gambar ini kakak suka banget nih. Cuacanya memang sangat mendukung banget saat itu. Belum malam kan Soleh, dan kamunya masih energik kan? Mau maghrib. Kamunya masih energik kan? Nah ini Attack pertama itu. Ini awal mula kamu ketemu Lentera. Lentera ini sesuai judulnya memang kakak menonjolkan sisi lenteranya, dan di satu sisi juga Lentera ini adalah sebagai secara filosofis, secara simbolik kakak menggambarkan inilah lentera sebagai lentera pelengkap yang nanti akan kamu kembalikan kepada lentera-lentera lainnya. Dan ini
kakak ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah seorang anak, menggambarkan secara filosofis, menggambarkan sebagai seorang anak yang kamu temukan, lalu kamu kembalikan kepada orang tuanya, ibaratnya kepada lentera-lentera lainnya. Makanya nanti di ending, bukan di ending, saat kamu menaruh lentera ini di sebuah pohon, itu kan ada 2 lentera di dekatnya. Nah itu kakak gambarkan secara tersirat bahwa itu adalah ayah, ibu, dan lentera ini yang kamu pegang. Makanya lentera ini terlihat perbedaannya ketika dekat dengan pohon, makanya lebih menyala, lebih terang gitu. Di sini kan belum menyala lenteranya. Ini ekspresi kamu ini keren banget. Ini kakak suka banget ekspresi kamu sini. Serius. Enggak, orang dia nggak gitu ekspresinya. Kamu tuh jago tau ekspresinya. Ekspresif. Nah, sebenarnya ini sebenarnya masih ada shot pengantarnya ya sebelum melihat pohon ini. Cuma memang karena timing untuk lagunya nggak pas, nggak memungkinkan lagi untuk dimasukin shot pengantarnya, akhirnya ditiadain mau nggak mau. Tapi mudah-mudahan orang nangkep lah dengan maksudnya ya, bahwa lentera ini, bahwa kamu sudah berkeliling dari siang dan malam sampai akhirnya menemukan pohon yang berisi lentera, dan di sini lenteranya sudah mulai menyala terang. Harusnya paham sih, karena kan tadi udah jalan. Iya, tapi sebenarnya harusnya ada di scene dimana kamu kan udah kamu ambil itu scene malam. Itu syutingnya scene terakhir lagi. Iya, scene begini nih matanya. Ya sebenarnya harusnya ada scene malam Mana nggak dipakai lagi. Di mana di malam itu nyari lentera ini, nyari pohon yang berisi lentera gitu. Yang mana kamu menemukan pohon tersebut nggak sengaja, dan kakak pengen ada shot yang kamu syuting sampai malam, tau nggak? Jam 1 yang nggak kepake, cuma karena keterbatasan waktu, akhirnya keterbatasan audio ya, jadi nggak bisa dipakai semuanya. Padahal gue pengen di situ ada perbedaan nih, malam tapi lenteranya belum nyala karena jauh dari pohon gitu. Dan sebenarnya ada satu adegan lagi di siang ya, yang pada akhirnya nggak kepake. Itu dimana Dede mendapatkan sebuah bisikan dari pohon ini, ayo antar lentera ini ke arah sini biar aku yang ngarahin gitu. Cuma akhirnya nggak kepake, tapi mudah-mudahan penonton tetap dapat lah, tetap bisa menerima pesan yang gue kasih lewat video ini. Tapi kan ini musik video, biasanya kalau musik video itu kan nggak sedetail sama kayak kalau kita. Betul, jadi memang, iya betul, memang, iya kan? Memang itulah bedanya video klip ya. Memang banyak adegan-adegan yang tersirat ya. Dan apalagi ditambah liriknya yang luar biasa, liriknya yang multitafsir, bisa dibilang lirik yang maknanya luas ya. Jadi mau nggak mau gue harus memikirkan juga bagaimana gue bisa menggambarkannya lewat adegan-adegan yang gue kasih di video klip ini gitu. Oke, lanjut lagi. Ini pas banget, aku lentera di hidupmu. Memang gue sengaja ngepasin timingnya. Aku lentera di hidupmu saat Lesti memegang lentera itu. Dan saat Lesti sudah mulai menemukan pohon ini. Pohon yang berisikan lentera ini, lentera-lentera lainnya. Lesti mulai naruh lentera ini dekat dengan 2 lentera lainnya. Oh ya, satu lagi sayang. Kenapa banyak adegan yang gak kepake? Karena B-roll kamu, lip sync-nya kamu itu bagus-bagus banget gambarnya. Sama ekspresi kamu dapet banget. Jadi makanya ini. Iya, kamu kan kemarin bilang, "Kak, nanti Dede request banyakin adegan ya daripada lip sync-nya." Tapi ternyata lip sync kamu bagus-bagus gitu. Nah, oke. Di sini di saat lirik surgamu ada padaku, gue sengaja ngepasin adegan dimana Lesti gue perlihatkan bertelanjang kaki, dan di sini menggambarkan perjuangan Lesti. Ternyata dari siang sampai malam itu Dede nggak pakai alas kaki ya. Dan secara filosofis juga gue menggambarkan bahwa surga itu terdapat di kaki seorang ibu gitu. Dan tadi sebenarnya
intercutnya nggak langsung ke lentera tadinya, ngepen ke lentera. Jadi kamera begitu Dede out, kamera ke lentera. Cuma karena ngambilnya slow mo dan dedeknya terlalu lama outnya, jadi nggak bisa sayang. Yang mana? Ini kan harusnya kan ketika begitu kamu keluar, begitu kamu melangkahkan kaki keluar kamera geser tuh. Oh Geser iya, kesini. iya. Nah, jadi akhirnya dipotong langsung di lenteranya, diperlihatkan lenteranya. Dan kenapa ini pas banget nih, persis 2 lentera, ibaratnya seorang ayah, ibu, dan lentera pelengkapnya yaitu anak. Tuh, nah ini juga ketika gua mendengarkan lagu ini pertama kali ya, ini yang ada dalam imajinasi gua di musik interlude ini saat proses udah mulai tegang nih, proses tegang, gua udah mulai menuju ke rumah sakit, dan di sinilah dibikin bridgingnya ya, dibikin pengantarnya menuju ke rumah sakit tersebut. Inilah adegan yang kita bikin lah, adegan terakhir yang kita bikin, karena setelahnya akan full di rumah sakit dokumentasi gitu. Nah, ini sudah mulai di rumah sakit. Bias lampu kelihatan, terus aktivitas selama di rumah sakit, dokter, kakak. Coba pause dulu. Karena kemarin Dede ada beberapa baca komenan, kenapa kok kakak ada di luar? Ini tuh Dede lagi proses anestesi. Iya. Jadi kakak masuk ke dalam ruang operasi itu setelah mau dibelek. Jadi pas proses anestesi itu bener-bener yang ada cuma Dede sama yang mau nanganin operasinya. Oh gitu, ada komen begitu ya? Iya. Ya jadi kenapa ini di luar, ini saya proses anestesi guys, seperti dijelasin Lagi tadi ya. nunggu. Lagi nunggu. Karena logikanya, kalau seandainya kan gue di luar saat proses persalinan, kan nggak mungkin gue meluk Dede. Kan di adegan berikutnya gue ada meluk Dede. Masa gue terpisah? Masa gue ngambil shot yang berbeda? Sengaja ngambil shot, udah selesai lahiran. Ayo sayang, kita ambil shot beda sayang. Lagi meluk kan enggak? Itu yang kalian lihat gue lagi nangis, ya itulah di ruang persalinan. Karena ini tuh Gitu. bener-bener yang gambar yang di rumah sakit tuh bener-bener Ini dokumentasi. Jadi, Pure dokumentasi semuanya. Jadi rule-nya tuh memang begitu. Ya, Jadi cuma nggak ada yang yuk kita bikin ini nggak ada. Ya sesuai sama apa yang kalian lihat aja, sama hasilnya begini begitu. Oke, kita lanjut. Ini sengaja kita jeda dulu ya, kita bikin deep kesannya supaya nanti ini klimaksnya gitu. Ini adalah salah satu adegan yang gue tunggu-tunggu ya. Salah satu momen yang gue tunggu-tunggu, dan gue juga sudah membayangkan visualnya apa nih terjadi nih kok seandainya kan kita bikin begini. Tadinya sebenarnya gue pengen Dede nyanyi dulu hanya untukmu, oh. Mati di situ, jeda di situ tadinya. Namun ada masukan dari editor ya, Mas Pulung, sebelum Dede teriak, sebelum Dede overtone udah mati. Nah ini supaya menambah kesan dramatis ya dalam video klip ini ya. Tapi memang ini sangat dramatis menurut gue, karena bagaimanapun ini adalah momen luar biasa, momen pertama kali gue nungguin istri yang lagi berjuang antara hidup dan mati ya untuk anak kami ya. Nih oke, ini di saat ini ada momen yang Valdi ngambil shot, Valdi untungnya ngambil shot yang bagus sih, dan ini juga salah satu shot orderan gua ya untuk ngambil apa sih nama alat ini, Bal? Alat apa sih namanya? Yang ini. Ya alat penghitung, alat buat detak jantung gitu. Ini Dede masih gua kuatin, gua doa. lega, terus
seperti dokter memegang piala. Oke, gue berhasil memenangkan piala ini. Kamu sadar itu setengah sadar ya? Karena kalau kamu tuh harus diwajibkan untuk sadar loh. Nggak boleh nggak sadar kamu. Terus kamu harus sadar dulu, makanya kakak ajak ngobrol, kakak ajak bercanda, walaupun kamu mungkin nggak paham dengan cara kakak gitu. Oke. Karena saat itu tuh benar-benar yang diinget tuh dosa Dede banyak, terus ternyata begini ya perjuangan seorang ibu gitu. Begitu Dede anestesi itu masuk ke situ, yang masuk ruang operasi tuh benernya kita aja yang pengen selalu belajar berbuat baik, pengen terus berbuat baik, masih sadar dosa ya. Gimana orang yang benar-benar berdosa ya, nggak pernah sadar dengan dosanya gitu. Manusia kan gak ada yang sempurna kan. Ya makanya kita nggak sempurna, tapi kita harus terus belajar untuk jadi baik, jadi orang baik. Harus. Dan udah gitu bagaimana sebisa mungkin kita menghindari dosa-dosa yang tidak perlu kita lakukan lagi gitu. Dan harus bersyukur ketika kita punya salah dan kita sadar akan kesalahan kita. Itu tandanya Allah sayang sama kita, masih ngingetin, oh berarti ini orang baik. Berarti orang yang sudah tidak memikirkan dosa lagi, yang selalu berbuat hal yang tidak baik, itu mungkin berarti hatinya udah gelap ya. Ya itulah hidup Kak. Kalau kita hidup lempeng-lempeng terus, banyak orang yang seneng ya nggak akan, ibaratnya Allah ngangkat derajat kita nih. Kalau kita udah ngerasa cukup, otomatis ya kita akan begitu-begitu aja hidupnya. Tapi kalau kita ngerasa oh gue harus ada pencapaian lagi nih, otomatis kan ujiannya ada lagi kan. Yang kakak bingung tuh orang yang nge-head kamu. Coba kamu posting sosmed jarang, nyindir orang nggak pernah, ngebalas sindiran orang nggak pernah, tapi orang tuh bisa benci sama kamu dan bilang kamu ini itu sampai kakak, aduh kesel banget sebenarnya. Kayak lo tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kalau dia mah bersyukur aja sih. Ada orang begitu. Karena jujur kakak nggak sekuat kamu loh. Apa? Kakak nggak sekuat kamu loh. Karena buat dia ya udah, dosa dia udah banyak, kesalahan dia udah banyak dari hal lain yang mungkin mudah-mudahan gitu, mungkin ini cara Allah buat menggugurkan dosa, sedikit demi sedikit dosa-dosa. Amin Allah. Dan anggap transfer pahala ya. Itu pun kalau mereka masih ada pahala dalam hidupnya. Karena ya mungkin ini salah satu cara Allah juga untuk mengangkat harkat derajat dia mungkin. Amin. Kan kita nggak tahu. Amin insyaallah. Gitu aja. Oke, kita lanjut ke adegan ini. Ini udah kita setelah melewatin adegan yang dramatis ya. Mas Andi baru kelihatan di media ending. Maaf ya Mas Andi, soalnya banyak banget kebutuhan shotnya Mas Andi. Mungkin banyak orang yang nggak paham juga nih. Mungkin banyak orang bukan nggak paham sih. Banyak orang yang nggak ngeh dengan timing yang gue buat di sini nih. Aku lentera. Saat Lesti menyanyikan Aku lentera, itu gambar masih di Lesti. Tapi ketika Lesti bilang di hidupmu, intercut langsung menuju ke bayi. Karena seolah-olah menggambarkan bahwa Lesti nyanyi untuk bayinya. Akulah lentera di hidupmu nak, gitu. Gue nggak pengen menyampaikannya seperti itu. Gemes banget ya. Itu pas kapan? Valdi ngambil pas baru-baru keluar ya? Oh, baru-baru keluar. Tuh shot adegan lip-syncnya dengan shot yang bagus nih masih ya. Pohon ini keren sih, artnya oke lah menurut gue, melakukan hal yang terbaik menurut gue, bikin pohon diperindah pohonnya, padahal ini pohon sebenarnya kosongan. Ini pohonnya kan nggak akan nyangka ini
pohon yang indah akan merubah, menyulap pohon ini jadi sesuatu yang indah. Karena sebelum ada selendang dan lampu-lampu kecil ini, pohon ini kayak pohon angker guys. Ini kayak pohon angker tapi disulap sama anak art jadi sebuah hal yang indah, sebuah objek yang indah ya. Dipadukan dengan langit yang bagus ya saat itu, dan ada asap-asap di belakangnya. Dan 2 orang talent yang luar biasa di depan ini. Ini kurang Rizky Bilar nih di kiri nih. Bukan di pohon yang ngegelantung ya. Jangan dong, itu si Amang namanya. Cakep banget ya. Kamu cantik banget di sini. Kamu sadar nggak? Dari semua video klip kamu, di video klip ini menurut kakak kamu paling cantik. Bukan karena kakak sebagai director ya, tapi memang paling cantik. Dan kakak juga minta ditacap. minta diperhalus lah semuanya, gambar dari wajah-wajah talent-talentnya. Nah ini hal menarik ya, mungkin orang juga nggak kepikiran ya. Kakak naruh sentuhan ini, ada azan, karena kan dua sisi yang kakak tonjolin di sini. Lentera sebagai judul dan perkenalan nama anak di sini. Makanya kakak pengen bikin azan, kakak potong lagunya dulu sebentar, kakak jeda, lalu masuk ke azan dan masuk lagi ke endingnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Kamera ke bawah. Chance fokus ke nama bayi. Walaupun si Valdi ini retake mulu nih Valdi nih. Setelah gue azan beneran, pas ngambil adegan ini retake mulu nih. Chance fokusnya lah hilang-hilangan, shaking lah. Untung anak orang nggak pingsan kak, ngelihat darah-darah. Iya, tapi untungnya bisa. Ini kan sebenarnya goyang nih sayang. Akhirnya di freeze supaya posisinya bener, udah posisinya diem, hold di situ, baru ke lagu. Dan di ending kakak baru keinget ini ide dari Pak Fer juga. Bilar, lo nggak ada video bertiga? Astagfirullahaladzim. Terus gue bilang, yaudah kita masukin nih video bertiga di ending. Karena kan tadi awalnya kan kalau kita skema yang benar ya, skema sebelumnya yang udah kita konsepin. Di namanya. Ya tetap di nama. Namun kita kan ada bikin shot-shot khusus tuh, shot-shot yang kamu nangis ngeliat bayi. Cuma ternyata kakak lupa kalau yang sesar nggak bisa langsung duduk. Karena kan awalnya kakak kira kamu normal, ya kan? Kakak kira kamu normal, terus udah bisa langsung duduk dong harusnya kan? Bisa langsung duduk kan gendong bayi kan? Tadinya. Nah ternyata. Iya, makanya. Orang ini dia begini. Iya, makanya banyak shot yang beberapa shot yang jadinya nggak bisa gue kerjain gitu, nggak bisa kerjain. Salah satunya shot kamu lagi megang bayi itu nggak ada karena kamu nggak bisa duduk, habis sesar. Lain hal kalau kamu normal mungkin bisa. Terus yang bertiga kita nggak ada, yang bertiga kita duduk terharu itu nggak ada. Alasannya sama. Namun akhirnya kakak cari-cari, kakak minta editor untuk nyari shot-shotnya, ketemu nih yang ini nih, lucu nih, dan akhirnya kepake di ending sebagai untuk apa ya, untuk bumbu-bumbu lah, karena di video klip ini komposisinya adalah sweet, romantis, menegangkan, haru, terus yang terakhir cute. Nah, terakhir, thanks to MS Go sebagai sponsor dan Leslar Entertainment, produksi dari Leslar Entertainment. Alhamdulillah produksi Leslar berjalan lancar guys, respon juga positif dari masyarakat dan trending 2 alhamdulillah. Terus apa dari kamu, apa yang pengen kamu sampaikan? Ya biasanya kan Diri kan kalau buat lagu, kalau Diri bikin video klip terlibatnya tuh
sekedar ya udah, paling nanti kita mau bikin video klip ya lagu ini, konsepnya kayak gini, ya udah Dede taunya di lapangan aja. Syuting udah selesai, abis itu baru Dede ikut di proses edit gitu. Nah kalau ini beda, malah kebalik. Proses ngeditnya itu Dede nggak tahu. Terus tapi konsepnya kan maksudnya Dede request, Dede pengen begini. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya lebih dari ekspektasi Dede gitu. Alhamdulillah. Bener ya tapi ya jujur ya. Nggak peres ya. Enggak. Berapa skala 1 sampai 10 menurut kamu? Sebagai penonton gitu. Sebagai penonton yang kebetulan kamu menggemari musik dangdut, terus kamu fans Lesti Lovers. 9,9. Alhamdulillah. Biar satunya buat belajar lagi. Iya betul. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah guys, bukan milik manusia. Jadi bagaimanapun manusia tetap harus belajar terus sampai mendekati sempurna. Ya, oke, udah ya, siap. Makasih udah nonton ya. Semoga kalian terhibur dengan channel ini dan semoga pesan-pesan yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian. Amin. Dan jangan lupa untuk terus dukung lagu ini. Jangan lupa ya, ayo dong bikin dong TikTok yang menarik gitu, dipakai sound di TikTok, oke? Dan jangan lupa untuk dengerin lagu ini di all platform musik serta YouTube di YouTube 3DM, oke? Makasih. Akhir kata, Terima kasih. kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.